Siapakah pemuda gagah yang cerdas dan rupawan itu? Ya, dia adalah seorang guru bangsa yang kiprahnya sudah sangat melegenda. Baharudin Yusuf Habibie namanya, seorang negarawan, ahli penerbangan hingga intelektual yang kecerdasannya tak perlu ditanya. Jika kita berbicara tentang Pak Habibie, maka topik yang paling sering kita temukan adalah bagaimana perannya dalam dunia penerbangan Indonesia hingga sepak terjangnya dalam kancah perpolitikan. Ia bahkan menyandang gelar Mr. Crack dan namanya disegani dalam industri dirgantara, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Keistimewaan Pak Habibie tak terbatas pada dua hal tadi. Ada banyak keistimewaan yang patut kita tahu dan pelajari. Tentu, tujuannya bukan agar kita menjadi sama dengannya, tapi agar kita bisa belajar bagaimana harus mengelola diri, mengolah asa, mengolah rasa, mengolah totalitas dan integritas, agar bisa menjadi orang yang berguna dan bermartabat hingga akhir hayat. Layaknya beliau. Ada satu hal yang menarik tentangnya, keberaniannya dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Salah satu keputusan terbesarnya adalah melawat ke negeri Jerman untuk belajar tanpa dukungan beasiswa. Bukan soal dana yang ingin kita bicarakan, tetapi soal tekad, keyakinan, dan keberaniannya dalam menghadapi resiko, bahkan resiko maut yang kita acung jempolkan. Semua itu bukan untuk kepentingan pribadi dan gaya-gayaan semata, tapi karena kecintaannya terhadap ilmu dan dedikasinya untuk Ibu Pertiwi. Pak Habibie mampu bertahan di Jerman sebagai tanah rantaunya dan menghadapi tantangan apapun yang ada. Dalam banyak kesempatan, beliau seringkali berujar bahwa ia juga pernah kesusahan, kedinginan karena di tengah musim dingin di Jerman, ia tak punya uang untuk naik bis dan harus berjalan kaki berkilo-kilometer dengan alas kaki yang nyaris bolong karena tak mampu menggantinya. Hal ini tentu mengingatkan kita semua bahwa seorang tokoh besar pun tidak lahir dari kondisi yang baik-baik saja. Ia ditempa oleh keadaan yang seringkali tak mengenakan, namun mau tidak mau harus dilalui dengan penuh perjuangan. Keputusan besar juga diambil Pak Habibie untuk mewujudkan mimpinya membangun industri dirgantara pertama di Indonesia. Siapa sangka, ide briliannya tak selalu mendapat sambutan yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Dikecilkan, diremehkan, bahkan dinilai tak mungkin untuk diwujudkan. Namun, bukan Pak Habibie namanya jika ia tak berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia terus belajar, bergerak, mencari cara agar Indonesia tak kalah dengan negara-negara besar lainnya, terkhusus dalam bidang dirgantara. Puncaknya, beliau berhasil menerbangkan N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995, sebuah mahakarya anak bangsa yang lahir dari keberanian Pak Habibie. Kita bisa bayangkan, jika Pak Habibie tak pernah mau bersusah payah di Jerman, tak pernah mau berjuang mendirikan industri dirgantara, tak akan pernah ada sejarah yang mencatatkan bahwa Indonesia pernah menerbangkan pesawat yang dibuat oleh anak negeri sendiri. Keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan itu pula yang membuat sosok Habibie disegani, bukan hanya oleh kita atau tokoh-tokoh nasional di Indonesia, tapi oleh hampir seluruh negarawan di dunia. Saat ia menjadi negarawan, Presiden ketiga Republik Indonesia, keberanian mengambil keputusan besar pun masih menjadi ciri khas seorang Habibie. Keberaniannya dalam memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah saat ia memimpin negara misalnya, menjadi salah satu keputusan terbesarnya dalam menyelamatkan ekonomi bangsa.
Ia bahkan berani melepas Timur-Timur demi menjaga Indonesia tetap menjadi negara yang bermartabat dalam menjunjung nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Keputusannya dipertanyakan banyak orang, bahkan pidato pertanggungjawabannya pun ditolak. Namun Pak Habibie tak pernah gentar, karena menurutnya tak ada yang bisa membeli integritas dan kecintaannya terhadap negeri ini. Belasan hingga puluhan tahun berlalu sejak keputusan itu digolkan. Waktu akhirnya membuktikan bahwa Pak Habibie bukan negarawan asal-asalan. Namanya terus melejit ditambah dengan perannya yang semakin banyak untuk Indonesia. Dan hari ini, jika kita berbicara tentang Pak Habibie, maka yang terbayang adalah narasi yang baik, pemberani, teknokrat cerdas yang berani mengambil resiko besar dan berintegritas. Dari Pak Habibie, kita sama-sama memahami, tak ada orang besar yang lahir dari keputusan-keputusan yang kecil. Orang besar hanya akan lahir dari keputusan-keputusan yang besar, yang berani menghadapi resiko dan tantangan, serta komitmen dengan nilai yang diperjuangkan. Kepada Presiden Habibie, terima kasih yang tak terhingga, karena telah meninggalkan banyak pelajaran untuk kami. Selamat jalan, inspirator bangsa, jasa dan perjuanganmu akan abadi dalam benak anak cucu bangsa.